Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi hari ini di video baru lagi. Karena ngisi video baru di YouTube channel itu bagi saya udah kewajiban ya. Jadi hari ini kita sharing lagi ya, dan hari ini sharingnya tentang apa ya Mbak Desmai? Mungkin hari ini kita akan ngomongin tentang copywriting gimana. Oke, kenapa hari ini tiba-tiba Mbak Desmai pengen ngebahas copywriting nih gitu ya? Karena saya beberapa hari yang lalu ya, tepatnya itu sekitar lebih dari 1 minggu yang lalu lah, saya kan ada ikut tuh kelas maksimalisasi diri ya, yang di dalamnya itu kelasnya tentang copywriting dan tentang desain Canva. Nah, jadi begitu materi tentang copywriting ini saya pelajarin, saya cerna-cerna, dan saya aplikasikan ke postingan-postingan saya, ternyata banyak sekali benarnya ya. Kenapa harus copywriting sih gitu ya? Ya teman-teman, ternyata copywriting itu besar sekali impactnya untuk kita bisa mempengaruhi emosi orang lain ya. Terutama jika di headline awal aja kita udah bisa bangun emosi mereka untuk bisa menyelesaikan bacaannya di caption kita itu sampai selesai. Ya, dan dia akan dapat nilai dari tulisan kita di situ. Ternyata teman-teman, copywriting ini ada komponen-komponen penyusunnya ya, supaya apa? Supaya tulisan kita itu menjadi lebih menarik dan tersusun gitu. Nah, komponennya tuh apa aja? Ini saya kasih tahu beberapa komponennya berdasarkan dari kelas yang sudah saya ikutin ya. Oke teman-teman, pertama-tama yang pastinya yang paling penting ketika kita membuat copywriting adalah gerbang masuk untuk orang bisa untuk orang itu bisa mau tahu gitu kan lebih lanjut tentang maksud kita di dalam tulisan kita. Tentunya gerbang ini adalah sebuah headline. Nah, bagaimana kita membuat sebuah headline yang akan mengajak orang untuk datang membaca dan bisa kita pengaruhi gitu emosinya dari tulisan kita. Untuk macam-macam headline ini apa aja? Ada beberapa macam ya teman-teman. Mungkin saya sebutkan 4 aja dulu. Yang pertama, curiosity headline. Jadi headline yang bikin orang penasaran gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau kita coba iklankan seperti oh rupanya ini nih yang bikin aku bisa ngerasa nggak gampang capek gitu kan. Nah, orang kan bertanya-tanya apaan tuh gitu ya yang bikin kita tuh ngerasa nggak gampang capek. Itu curiosity headline. Nah, yang kedua itu ada fear headline atau headline yang seperti memberikan kewaspadaan atau kita ngebaca tentang ketakutan orang terhadap sesuatu gitu, kita jadikan headline. Jadi misalnya waspada 5 makanan ini berpotensi menaikkan berat badanmu gitu. Jadi itu headline yang isinya tentang fear gitu ya, atau ketakutan gitulah. Terus yang ketiga ada benefit headline. Nah, jadi di situ kita memberikan informasi gitu tentang beberapa keuntungan. Jadi misalnya 5 manfaat dari ion negatif gitu kan. Nah, itu namanya benefit headline. Kemudian yang satu lagi itu ada pertanyaan headline. Ya, pertanyaan headline ini jadi semacam ya kita kayak tanya gitu. Misalnya, tahukah kamu kalau 5 dari 10 orang yang bla 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 gitu. Nah, itu jadi namanya pertanyaan headline. Jadi ada 4 macam ya untuk macam-macam headline tadi. Jadi itulah gerbang pembukanya untuk selanjutnya kita teruskan copywritingnya apa lagi. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, untuk jenis-jenis headline yang dia masuk ke dalam formulasi untuk kita menulis copywriting. Formulasinya apa? Rumusnya adalah AIDA ya. A, attention, I, interest, D, desire, dan A, action.
ya. Jadi si headline masuk di bagian attention. Nah, attention ini teman-teman adalah bagaimana kita menangkap perhatian mereka dari awal tulisan kita. Makanya si headline masuk ke dalam attention ya. Jadi bagaimana kita bisa nangkep dulu nih, gimana caranya supaya mereka tuh mau perhatiin tulisan kita. Kemudian yang kedua itu interest. Interest ini biasanya melibatkan data teman-teman ya. Jadi data ini yang akan memperkuat apa yang kita sajikan. Jadi kita melibatkan pihak ketiga lah ibaratnya untuk memperkuat apa yang kita tulis supaya tidak dianggap sebagai asumsi kita aja. Yang ketiga, D-nya desire ya. Desire ini adalah bagaimana kita membantu mengeluarkan hasratnya mereka gitu. Jadi kayak gimana kalau seandainya ada skincare yang cocok nih buat kulit kamu gitu ya. Gimana nih seandainya kamu bisa turun berat badan 5 kilo dalam waktu 2 minggu gitu kan. Gimana seandainya ada produk yang bisa nurunin berat badanmu dalam waktu 2 minggu aja gitu kan. Jadi itulah desire gitu. Jadi kita ngebaca apa yang menjadi hasratnya mereka ya, paham nggak? Dan yang keempat, action adalah ajakan untuk melakukan tindakan. Jadi misalnya setelah yang tadi ya, gimana seandainya ada produk yang bisa turunin berat badanmu 5 kg dalam waktu 2 minggu aja gitu kan. Terus di bawahnya itu ya call to action itu. Jadi ya tulis aja. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan ragu untuk ngubungin saya ya kan di nomor WhatsApp ini untuk informasi lebih lanjut lagi gitu. Jadi itu namanya call to action. Jadi pastikan di dalam copywriting kita ada call to actionnya di bawah, paling bawah gitu. Supaya apa? Supaya orang merasa bahwa dia perlu melakukan sesuatu setelah dia membaca semua tulisan kita. Nah, formulasi ini saya bagikan ke beberapa member saya gitu ya. Dan memang ini tuh bukan sesuatu yang gampang untuk memikirkan rangkaian-rangkaian kata per kata sehingga menjadi satu kalimat yang bisa tersusun gitu ya, sesuai dengan si Aida tadi. Tapi teman-teman percayalah bahwa apa yang menjadi tulisan kita itu akan menjadi karakternya kita. Jadi begitu tulisan kita terstruktur, bagus, tersusun gitu ya, dan di dalamnya itu ibaratnya tuh ya ada pola yang kita ciptakan ya kan, untuk bisa mempersuasi orang lain, maka nanti lama-lama terbiasa kok ya. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang kebiasaan kopas ini yang membuat kita tuh jadi kayak kebiasaan instan kan, jadi nggak banyak mikir gitu loh. Jadi begitu kita dipaksa untuk mencoba untuk bikin copywriting, ini kayak apa, jadinya kayak loadingnya lama gitu kan, karena ya kebiasaan kopas tadi. Jadi ini untuk kebaikan kita sama-sama lah, belajarlah mulai dari sekarang bikin copywriting. Karena kedepannya ya kan, kedepannya di era digitalisasi ini memang suatu value kita itu harus dimunculin banget teman-teman. Karena ya kalau kita nggak punya skill ini, susah kita untuk bisa menjelajah dunia online. Jadi susah-susahnya namanya belajar, nanti juga pasti bisa dan jadi terbiasa. Oke ya, jadi itu aja yang bisa saya bagi untuk vlog kali ini. Semoga bisa dimengerti ya kan apa yang saya sampaikan, dan saya juga sama sekarang masih belajar juga untuk sering-sering bikin copywriting yang sesuai dengan formulasinya tadi. Yang penting kita kerjakan, nanti lama-lama kan kita akan ngevaluasi ya kan, terus baikin lagi, bikin yang baru, evaluasi lagi sampai akhirnya jadi tambah pintar gitu. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu di video lainnya lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.